Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku berjudul Purple Cow, teman-teman, tulisan Seth Godin, seorang bisnismen dan praktisi pemasaran. Ini buku yang tergolong lama ya teman-teman, karena edisi aslinya itu udah terbit sejak tahun 2002. Nah, adapun yang saat ini ada di tangan saya adalah edisi terjemahannya yang diterbitkan oleh BIP tahun 2022. Ya, jadi pada intinya, buku ini tuh sebetulnya berbicara tentang pemasaran teman-teman. Bahwa strategi beriklan yang ditujukan ke konsumen secara massal itu udah nggak lagi efektif. Ongkosnya mahal, terus hasilnya susah di-trace. Belum lagi kita jadi head to head sama pemain lama yang punya modal gede gitu. Jadi kita buang-buang duit lah kira-kira gitu. Nah, sebagai gantinya kita tuh butuh strategi baru, namanya strategi Purple Cow. Nah, jadi Purple Cow ini adalah sebuah metafora untuk menggambarkan uniqueness teman-teman, atau sesuatu yang nggak ditemukan atau dilakukan oleh orang lain. Nah, sehingga produk kita itu jadi lebih mudah diingat, kemudian jadi bahan perbincangan orang lain, kira-kira gitu. Nah, di buku ini ada lumayan banyak contoh ya teman-teman. Beberapa contoh Purple Cow yang saya ingat itu antara lain kayak KFC yang dia itu memperbaiki jalanan aspal yang bolong, dan di atas bekas bolongnya itu mereka kasih logo mereka. Terus ada juga perusahaan namanya Target teman-teman, perusahaan retail yang mereka tuh selalu nyediain produk eksklusif yang unik atau aneh gitu, yang itu nggak dijual di retail lain. Atau misalnya juga kayak Patagonia teman-teman, yang mereka tuh punya kebijakan reparasi gratis kalau semisal ada produk outfit mereka yang rusak, yang kalau mereka itu nggak ketemu penukarnya atau nggak bisa direparasi, mereka akan ganti dengan voucher yang sama gitu, dengan jumlah yang sama. Nah, strategi Purple Cow ini bisa works teman-teman karena dia itu adalah faktor yang memungkinkan sebuah produk atau merek itu menjadi viral gitu secara alami. Dan yang menariknya, di buku ini tuh dijelaskan teorinya kenapa bisa begitu ya. Jadi ada kurva teman-teman yang namanya, kita sebut aja kurva distribusi customer. Bentuknya itu mirip lonceng teman-teman. Yang di lereng sebelah kiri itu adalah para inovator atau orang-orang yang berani nyobain produk baru, sehingga itu mereka jadi pengguna awal. Terus yang tengah itu adalah mayoritas customer, yang mereka tuh udah nyaman sama produk yang lama gitu, yang udah ada. Tapi mereka terlalu takut untuk nyobain hal baru. Jadi mereka tuh nunggu testimoni dulu, baru mau nyobain gitu. Nah, sedangkan yang di lereng sebelah kanan, itu adalah customer yang ya kurang update lah gitu. Telat nyobain gitu. Tren udah turun, mereka baru make gitu. Nah, Purple Cow ini adalah strategi yang dia tuh menyasar customer minoritas yang di sebelah kiri tadi teman-teman. Jadi bukan customer mayoritas yang ada di tengah-tengah. Karena customer di sebelah kiri inilah yang mereka itu berani nyobain hal baru. Terus selain itu, customer di sebelah kiri ini juga ada para otaku namanya, yang berpotensi menjadi penyebar virus atau orang-orang yang akan nyeritain produk kita ke orang yang lain gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum familiar, otaku ini adalah sebutan ya buat kalangan yang memang mereka tuh punya interest lebih dibandingkan kebanyakan orang terhadap suatu hal. Entah itu produk, entah itu merek, terus gaya hidup, ataupun value tertentu gitu. Nah, jadi kalau Purple Cow ini bisa menjangkau para otaku tadi, dan mereka itu sinkron, maka itu akan jadi berkah yang luar biasa buat si bisnis. Mereka itu bisa bikin ceruk pasar yang terbentuk jadi semakin besar, kira-kira gitu. Nah, teman-teman, kalau kita merujuk ke konteks sekarang ya, konsep Purple Cow ini menurut saya bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Jadi, teman-teman yang mungkin pernah kuliah di manajemen, atau mungkin pernah dapat pelajaran atau teori tentang pemasaran ya, mungkin itu udah tahu konsep yang namanya itu diferensiasi. Bahwa strategi bersaing itu secara umum ya ada dua. Kalau nggak bersaing di harga, ya bersaing di diferensiasi tadi. Nah, intinya diferensiasi ini adalah gimana kita menciptakan persepsi soal value ke customer. Bisa dari kualitas produk, bisa dari fitur, bisa dari kemasan, after sales, customer service, apapun gitu ya. Dan sekarang juga kita bisa lihat cukup banyak ya yang pakai strategi ini. Terus kita juga kenal yang namanya sekarang influencer gitu, yang cara kerjanya mirip otaku tadi. Mereka punya komunitas, punya tribe atau apapun sebutannya, yang mereka itu bisa jadi niche dari produk yang disebarkan kira-kira gitu. Terus selain itu konsep digital marketing sekarang juga kan nggak menyasar konsumen yang luas ya. Mereka itu udah menyasar ceruk pasar tertentu yang sesuai dengan target produk mereka gitu. Jadi dalam tataran praktis, Purple Cow ini sebetulnya bukan sesuatu yang asing. Nah, tapi memang mengingat buku ini adalah buku yang terbit tahun 2002 ya teman-teman, mungkin bisa dibilang pada zaman itu ide soal Purple Cow ini cukup orisinil gitu.
Nah, adapun terkait penulisannya sendiri, yang saya sukai dari buku ini adalah dia tuh cukup ringkas, teman-teman. Ada banyak subjudul, tapi penjelasan untuk setiap subjudulnya itu to the point gitu. Terus selain itu saya juga suka contoh-contoh yang dituliskan di akhir buku ya. Yang dengan contoh itu kita bisa tahu, dapat gambaran konkret soal gimana Purple Cow itu diterjemahkan dalam konteks bisnis yang real gitu. Terus kita juga bisa bayangin, bisa nggak kalau seandainya itu ditiru dalam konteks bisnisnya kita gitu. Nah, adapun yang kurang saya sukai dari buku ini, teman-teman, adalah kualitas terjemahannya, teman-teman. Yang menurut saya itu jelek ya. Jadi soalnya dia itu diterjemahkan kata per kata, nggak diparafrasekan lagi oleh penerjemahnya gitu. Sehingga rasa bahasanya itu beda gitu, nggak kayak bahasa Indonesia kita sehari-hari. Lebih mirip kayak hasil terjemahan Google Translate, teman-teman, di era-era awal dulu gitu. Jadi biar bisa paham, saya itu kadang harus mengira-ngira gimana kalimat itu dalam bahasa aslinya itu gimana gitu. Karena memang agak kesulitan ya untuk mencerna maksud sebagian dari kalimat dalam buku ini. Jadi saya saranin teman-teman, kalau memang teman-teman bisa baca buku versi aslinya, itu akan lebih baik gitu. Oke teman-teman, itu aja review saya kali ini tentang buku Purple Cow. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan segan-segan juga untuk diskusi ataupun sharing di kolom komentar ya. Semisal ada teman-teman yang mungkin juga pernah baca buku ini, boleh sharing pendapatnya, atau mungkin nambahin hal yang belum tercover di video ini. Semoga ada hal berguna yang teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.